Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang agung dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih, kami memuji Engkau Tuhan oleh karena segala kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, bentuk hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 38. Tertulis demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang murid Yohanes dengan segera mengikut Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang mengikutinya, Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dan jawab secara pribadi. Apa yang kita cari dari Tuhan Yesus? Selama ini kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Di antara saudara ada yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, dan ada juga yang baru ikut Tuhan Yesus. Saudara ke gereja, ikut ibadah, mendengarkan renungan, khotbah-khotbah, bahkan ada yang melayani Tuhan. Tapi pertanyaan ini selalu menjadi relevan untuk kita, dan perlu untuk kita jawab. Apa sebenarnya yang kita cari dari Tuhan? Seorang bapak pernah menyampaikan secara tersirat mengapa dia ikut Tuhan Yesus, yaitu bahwa ia ingin menjadi kaya dan berhasil. Sebagian orang mengikuti Tuhan dengan motivasi duniawi. Ada yang ingin dapat pasangan hidup, ingin dapat pekerjaan, ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan berbagai keinginan dan motivasi lainnya. Alkitab menyampaikan adanya maksud-maksud dan motivasi lain dari orang-orang yang mengikuti dan yang melayani Tuhan. Kita semua mungkin tidak menyadari apa sebenarnya motivasi dari pengiringan kita akan Tuhan. Saat ini saudara, setelah kita mendengarkan renungan ini, baiklah kita mengalami perubahan dan sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 26, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Makna dari perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang yang saat itu mengikuti Dia, mengikutinya karena makanan jasmani yang telah mereka makan, bukan karena menyadari akan siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu melalui tanda-tanda yang sudah Ia nyatakan. Mereka ikut Tuhan karena motivasi hal lahiriah, bukan karena mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah dan juga anak Allah, namun Ia sekaligus juga adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita memperbaiki motivasi kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Renungkanlah apa sebenarnya yang menyebabkan kita mengikuti Dia. Mengapa kita percaya kepadanya?
apa yang mendasari iman kita. Saudara yang terkasih, ikutlah Tuhan Yesus bukan karena perkara-perkara duniawi, tapi ikutilah Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Kalau motivasi kita benar, maka kita mencari Tuhan bukan supaya kita dipuaskan oleh-Nya, tapi karena kita ingin menyenangkan hati-Nya. Bukan supaya keinginan kita dipenuhinya, tapi karena kita rindu untuk memenuhi keinginan Tuhan. Dan bukan supaya Tuhan mengabdi kepada kita, tapi karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah motivasi kita adalah mencari Tuhan, mencari Dia. Dialah yang menjadi fokus kita. Mencari Tuhan berarti kita menjadikan diri kita sebagai milik-Nya, bukan milik kita lagi. Mencari Tuhan berarti memiliki persekutuan dengan-Nya dan berjalan bersamanya, serta tunduk kepada kehendak firman-Nya dan mengasihi-Nya dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, saudara, apa yang kamu cari? Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Maukah kita berkorban untuk-Nya, menuruti perintah-Nya, dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita? Mari kita jawab secara pribadi kepada Tuhan. Murnikan motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Biarlah malam ini kita berubah, saudara, menjadi pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan, dan kerinduan kita hanya Tuhan saja. Dalam Mazmur 73 ayat 25 tertulis, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Biarlah saudara, Tuhan yang menjadi fokus pencarian kita. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Maka jawabannya adalah, Engkaulah Tuhan yang aku cari. Aku tidak mencari yang lain, tapi aku hanya mencari Engkau ya Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami, menegur dan mengajar kami, agar kami memiliki motivasi yang benar, yaitu motivasi yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang kami cari, Engkaulah yang kami rindukan, bukan yang lain. Tolong kami Tuhan, murnikan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami tidak berfokus kepada diri kami, tetapi berfokus kepadamu ya Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu, memiliki hati yang murni, yang tulus dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan semangat mereka. Dan yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, apapun itu, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.